Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi atau topik dari pertemuan 15, yaitu Global Marketing dan the Digital Revolution dari perusahaan Samsung. Next slide. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Satria Wicaksono dengan NIM Akhir 194, kemudian ada Irfan Zafran dengan NIM Akhir 197, kemudian ada Satria Ramadasena dengan NIM Akhir 198, kemudian dilanjutkan ada Farsya Rasina Jafar dengan NIM Akhir 217, kemudian ada Sabrina Fitria dengan NIM Akhir 223, dan yang terakhir ada Amelia Rosiana dengan NIM Akhir 225. Berikut adalah topik atau subbab yang akan kami bahas atau materi yang akan kami bahas dalam PPT kali ini. Yang pertama ada profil perusahaan dari Samsung itu sendiri, kemudian yang kedua ada innovation that led to the digital revolution, kemudian ada convergence and the disruptive nature of internet, kemudian yang keempat ada e-commerce and website categories, dan yang kelima, yang terakhir ada new products and service. Next slide. Jadi berikut adalah profil perusahaan Samsung itu. Jadi Samsung Electronics sendiri merupakan perusahaan teknologi global yang berpusat di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh orang yang bernama Lee Byung-chul yang didirikan pada tahun 1969. Jadi Samsung Electronics telah menjadi salah satu pemimpin utama dalam industri elektronik konsumen dan perusahaan teknologi informasi yang ada di seluruh dunia. Perusahaan ini terkenal karena berbagai produk inovatifnya yang mencakup elektronik konsumen, perangkat mobile, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Next. Oke, selanjutnya di sini ada innovations that led to the digital revolution. Next. Yang pertama itu ada pengembangan sistem operasi T-Zones untuk Internet of Things. Jadi di sini Samsung dengan sistem operasi T-Zone OS-nya berhasil membuka jalan di masa depan dengan menyediakan sistem operasi yang ringan dan terintegrasi untuk perangkat dengan banyak perubahan dan inovasi lanjutan. Yang kedua itu ada penambahan fitur terbaru pada perangkat mobile. Jadi Samsung secara aktif meningkatkan pengalaman penggunaan produk mobile seperti smartphone dengan penambahan fitur yang lebih baik, seperti baterai tahan lama seperti pada seri S, wireless charging pada Galaxy S6, hingga fitur biometrik cilik perintis keamanan pada smartphone mereka. Yang ketiga itu ada panel QLED, yaitu Samsung meningkatkan kualitas layar produk mereka dengan menggunakan panel QLED yang bisa meningkatkan kontras yang lebih tinggi serta warna yang lebih cerah. Selanjutnya itu ada kualitas kamera. Samsung meningkatkan kualitas kamera produk mobile seperti smartphone yang diinginkan oleh banyak pengguna. Berbagai teknologi terbarunya termasuk kamera ganda dan stabilisasi optik menitolokaskan rekaman video yang profesional serta menghasilkan gambar yang detail. Yang kelima itu ada fitur pintar pada produk home entertainment. Jadi di sini Samsung terus meningkatkan pengalaman home entertainment dengan fitur pintar seperti televisi yang terkoordinasi lebih baik dengan perangkat IoT dengan asisten seperti Google Assistant atau Amazon Alexa. Dan yang terakhir itu ada penggunaan teknologi VR dan AR. Jadi di sini Samsung menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi VR atau virtual reality dan AR atau augmented reality dengan produk mereka seperti Gear VR. Mereka juga tidak lupa menambahkan emoji AR pada seri terbaru Galaxy S9. Next. Selanjutnya ada convergence and the disruptive nature of internet technology. Next. Yang pertama itu ada convergence and industry convergence. Jadi yang pertama itu ada konvergensi. Konvergensi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyatuan atau integrasi berbagai teknologi, layanan, atau industri yang sebelumnya terpisah. Nah, konsep konvergensi ini mengacu pada pertemuan dan saling tumpang tindih antara berbagai bidang yang sebelumnya terpisah, seperti teknologi informasi, komunikasi, media, dan industri lainnya.
Yang kedua ada konvergensi industri adalah suatu fenomena di mana batas-batas tradisional antara industri-industri yang berbeda menjadi samar atau hilang sepenuhnya. Dalam konvergensi industri, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya beroperasi dalam industri yang terpisah mulai bekerja sama atau bersaing dalam area yang sama. Misalnya, sebelumnya industri telekomunikasi, media, teknologi informasi adalah perusahaan yang mulai bersaing atau bekerja sama dalam memberikan produk dan layanan yang sama. Nah, konvergensi industri juga seringkali didorong oleh perkembangan teknologi dan konvergensi teknologi. Contohnya penggabungan telepon genggam, komputer, dan internet dalam satu perangkat yang dikenal sebagai smartphone. Nah, hal ini mempengaruhi industri telekomunikasi, media, dan teknologi informasi secara signifikan. Next. Yang selanjutnya ada pengaruh dari konvergensi itu pada Samsung. Yang pertama adanya penggabungan telekomunikasi dan IoT atau Internet of Things. Samsung telah menggabungkan perangkat telekomunikasi seperti smartphone dan tablet dengan teknologi smart home seperti perangkat Internet of Things dan sistem keamanan rumah. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol berbagai aspek rumah mereka melalui perangkat Samsung seperti mengatur suhu, memantau keamanan, atau mengendalikan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, penggabungan teknologi semikonduktor dan layar. Samsung telah mengembangkan panel layar inovatif seperti layar fleksibel dan layar QLED yang digunakan dalam berbagai perangkat mereka, termasuk smartphone, televisi, dan perangkat wearable. Konvergensi antara semikonduktor dan layar memungkinkan Samsung untuk menciptakan produk-produk dengan desain yang lebih ramping dan fitur yang lebih canggih. Dan yang ketiga, adanya penggabungan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Samsung menggabungkan teknologi AI dengan produk-produk mereka seperti asisten virtual Bixby. Nah, Bixby ini dapat ditemukan di berbagai perangkat Samsung, mulai dari smartphone hingga peralatan rumah tangga. Konvergensi antara AI dan perangkat Samsung memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dengan lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada value network Samsung, yaitu ada 3. Yang pertama, pemasok dan mitra bisnis. Nah, Samsung memiliki jaringan pemasok dan mitra bisnis yang kuat di berbagai sektor, termasuk komponen elektronik, semikonduktor, bahan kimia, logistik, dan layanan profesional. Melalui kerjasama dengan pemasok dan mitra bisnis, Samsung dapat memastikan pasokan bahan baku yang handal dan mendukung inovasi teknologi. Yang kedua, inovasi teknologi. Samsung terkenal karena inovasi teknologinya dan value network memainkan peran penting dalam mempercepat proses inovasi ini. Perusahaan ini bekerja sama dengan mitra riset dan pengembangan, universitas, dan pusat inovasi untuk memajukan teknologi, menciptakan produk baru, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir, distribusi dan penjualan. Samsung memiliki jaringan distribusi yang luas dan saluran penjualan yang beragam di seluruh dunia. Melalui mitra retail, operator telekomunikasi, dan saluran e-commerce, perusahaan Samsung ini dapat menjual produknya secara efektif ke pelanggan di berbagai pasar. Selanjutnya ada disruptive innovation. Jadi disruptive innovation sendiri merupakan inovasi untuk membuat suatu produk atau layanan baru dalam menggantikan ide bisnis lama yang bertujuan untuk membuat produk lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh masyarakat dari segmen tertentu. Dari disruptive innovation ini kami bagi menjadi 3. Jadi bagaimana disruptive innovation di perusahaan Samsung? Yang pertama, Galaxy Note Series. Jadi Galaxy Note Series ini dulu pada tahun 2011 dibuatnya, dianggap inovasi yang disruptif atau inovasi yang mengganggu karena dengan fitur terbarunya, dengan layar yang besar dan fitur stylus yang ditawarkan Samsung yaitu S Pen, itu ditakutkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Tetapi pada akhirnya Galaxy Note Series ini menjadi salah satu yang bikin pecah pasar dari Android dan menjadi pandangan atau menjadi gambaran inovasi Android bagi Android yang ada. Kemudian teknologi layar. Jadi Samsung ini menerapkan atau mengembangkan layarnya yang bernama AMOLED. Jadi AMOLED ini kelebihannya Samsung dapat atau handphone Samsung dapat meningkatkan layar atau keterangan pada
ke tingkat kecerahan yang paling tinggi dengan konsumsi baterai yang lebih rendah. Kemudian ada Internet of Things. Jadi Internet of Things ini Samsung buat untuk membuat namanya smart home. Smart home itu ditujukan untuk mempermudah dan memberi layanan atau pengalaman yang baru untuk konsumen. Jadi smart thing atau Internet of Things ini memudahkan konsumennya dalam melakukan berbagai aktivitas seperti menyalakan lampu, menyalakan televisi, atau menyalakan AC. Kemudian inovasi di bidang kecerdasan AI. Jadi dalam inovasi di bidang kecerdasan AI ini, Samsung meningkatkan AI-nya yang bernama Bixby di Android-nya. Bixby ini kayak Google Assistant yang bertujuan untuk membantu memudahkan konsumennya dalam mengoperasikan HP-nya. Kemudian yang kedua, apa pengaruh disruptif teknologi di perusahaan Samsung? Jadi yang pertama ada pengaruhnya bagi perusahaan Samsung. Yang pertama ada keunggulan kompetitif, yang kedua ada pertumbuhan penjualan dan peningkatan pangsa pasar, kemudian yang ketiga peningkatan reputasi dan citra merek, dan yang terakhir ada percepatan inovasi bagi perusahaan Samsung. Kemudian bagaimana perusahaan Samsung sustaining dari teknologi atau bertahan teknologinya agar bersifat kelanjutan. Jadi Samsung yang pertama melakukan research and development, yang kedua kolaborasi dan kemitraan, seperti Samsung berkolaborasi dengan Google dan Microsoft untuk mengembangkan Android yang selanjutnya akan diluncurkan, dan yang terakhir Samsung juga responsif kepada customer agar Samsung mengetahui apa saja yang harus diperbaiki untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya ada e-commerce and website categories. Yang pertama ada business to consumer atau B2C e-commerce. Samsung menjalankan platform e-commerce B2C di mana mereka secara langsung menjual produk elektronik konsumen seperti smartphone, tablet, TV, aksesoris, dan lain-lainnya kepada konsumen. Situs web resmi Samsung berfungsi sebagai toko online, di mana pelanggan dapat menjelajahi dan membeli produk, serta mengakses informasi produk dan menggunakan layanan dukungan pelanggan. Platform online ini juga dapat mencakup konsumen yang luas, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kemudian ada business to business atau B2B e-commerce. Samsung juga terlibat dalam e-commerce B2B dengan menyediakan produk dan solusi untuk bisnis lain. Ini termasuk penjualan komponen chip memori, panel tampilan, dan produk teknologi lainnya kepada konsumen, pengecer, dan distributor. Samsung juga memiliki portal B2B terpisah yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan khusus dari pelanggan bisnis. B2B dan B2C ini sudah termasuk ke dalam dasar-dasar e-commerce, sehingga B2B dan B2C ini sudah menjadikan Samsung sebagai perusahaan e-commerce yang terbaik. Next slide. Selanjutnya ada mitra penjualan online. Selain platform e-commerce mereka sendiri, Samsung bekerja sama dengan berbagai mitra penjualan online untuk menjual produk mereka. Kerjasama ini memungkinkan Samsung Kerjasama ini memungkinkan Samsung untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi di berbagai negara dan memanfaatkan basis pelanggan yang ada di pasar online ini. Misalnya, produk Samsung dapat ditemukan di platform e-commerce seperti Amazon, Best Buy, dan pengecer online populer lainnya. Namun, ketersediaan dan layanan penjualan online Samsung ini dapat berbeda-beda di setiap negara. Maka dari itu, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi Samsung dan melihat e-commerce di negara kita sendiri untuk mendapatkan informasi terkini tentang penjualan online Samsung tersebut. Lalu, portal dukungan dan layanan. Samsung mengoperasikan portal dukungan dan layanan yang didedikasikan sebagai bagian dari strategi e-commerce mereka. Portal-portal ini memberikan informasi dukungan pelanggan, pemecahan masalah, pembaruan perangkat lunak, dan layanan purna jual untuk produk-produk Samsung. Untuk portal dukungan dan layanan yang terdapat pada Samsung, umumnya itu seperti yang pertama, situs web resmi Samsung. Di situs web ini dapat berfungsi untuk menemukan informasi produk, panduan pengguna, pemecahan masalah, pembaruan perangkat lunak, dan kontak layanan pelanggan. Lalu yang kedua itu dukungan pelanggan.
Samsung memiliki pusat dukungan pelanggan yang dapat dihubungi melalui telepon, email, atau chat langsung. Informasi kontak ini biasanya tersedia di situs web resmi Samsung. Yang ketiga, forum pengguna. Samsung memiliki forum pengguna yang memungkinkan pelanggannya untuk bisa berinteraksi satu sama lain, bertukar informasi, dan memberikan saran. Yang keempat itu aplikasi mobile. Samsung juga menyediakan aplikasi mobile resmi seperti Samsung Members yang memberikan akses cepat ke dukungan pelanggan, pemecahan masalah, dan informasi produk. Lalu yang terakhir, media sosial. Samsung juga aktif di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mengenai informasi yang mereka sediakan. Selanjutnya yaitu produk dan layanan Samsung. Yang pertama ada smartphone. Samsung merupakan salah satu produsen smartphone terkemuka di dunia. Mereka menawarkan berbagai model smartphone, mulai dari seri Galaxy S dan Galaxy Note yang premium hingga seri Galaxy A dan Galaxy M yang lebih terjangkau. Yang kedua ada tablet. Samsung Galaxy Tab adalah lini tablet yang ditawarkan oleh Samsung. Mereka menawarkan tablet dengan berbagai ukuran dan fitur, baik untuk penggunaan pribadi maupun profesional. Yang ketiga ada smartwatch. Samsung Galaxy Watch adalah serangkaian jam tangan pintar yang menawarkan berbagai fitur seperti pemantauan kesehatan, notifikasi, dan konektivitas dengan smartphone. Lalu yang keempat ada laptop. Samsung juga memiliki lini laptop yang dikenal sebagai Samsung Notebook. Mereka menawarkan laptop dengan berbagai ukuran dan spesifikasi, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun keperluan bisnis. Next. Lalu yang berikutnya ada TV dan home entertainment. Samsung memproduksi berbagai jenis televisi, termasuk TV LED, QLED, dan UHD. Mereka juga menawarkan perangkat audio dan video lainnya, seperti soundbar, sistem home theater, dan Blu-ray player. Lalu ada perangkat rumah cerdas. Samsung memiliki lini produk yang disebut SmartThings, yang mencakup berbagai perangkat rumah cerdas, yaitu termasuk lampu, pengunci pintu, kamera keamanan, dan pengontrol suhu yang dapat terhubung dan dikendalikan melalui aplikasi smartphone. Dan yang terakhir ada aplikasi dan layanan. Samsung menyediakan berbagai aplikasi dan layanan, seperti Samsung Pay, yaitu sistem pembayaran mobile, Samsung Health, yaitu aplikasi kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya ada Samsung Knox, yaitu solusi keamanan untuk perangkat mobile, dan Samsung Cloud, yaitu layanan penyimpanan cloud. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.